Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Selasa malam hari ini 2 Desember 2025. Kita berterima kasih, terima kasih, terima kasih atas semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, terutama keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan. Kita alami keselamatan datang dari Tuhan. Sebetulnya kita tidak layak, kita orang berdosa. Hidup kita tidak berarti apa-apa. Apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan, sedangkan Yesus sudah rela berkorban untuk kita semua. Pada malam hari ini kita mau baca Injil Matius 26 ayat 1-5, hanya 5 ayat. Tapi saya tersentuh karena Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang kematiannya nanti di atas kayu salib. Berarti Yesus cinta kita semua. Dilakukan yang terbaik buat setiap kita dengan tujuan supaya kita diselamatkan kembali sama Tuhan. Saya Pastor Yakob Ramakanyakan pujian ini. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, oh heranlah, cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Amin, haleluya. Cintanya Yesus sungguh amat sempurna, haleluya. Sungguh mulia, haleluya. Sungguh agung, haleluya. Cintanya Yesus amat sempurna, sudah selamatkan kita semua. Amin, haleluya. Dalam Roma pasal 8 ayat 32, demikian firman Tuhan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku cinta Engkau Yesus. Engkau sudah melakukan yang terbaik dalam hidupku, guna keselamatan kami semua. Haleluya. Sucikan malam hari ini Bapa mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu, untuk kasih rahmat-Mu. Sungguh aku mau cinta Engkau Yesus. Aku mau ikut Engkau Yesus sampai selama-lamanya. Ampuni segala dosa, segala kesalahanku. Ampun Tuhan. Roh Kudus tuntun kami supaya kami berjalan di dalam rencana-Mu yang sempurna dan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai malam hari ini sebelum kita berbaring tidur. Selalu
Hati kita berkobar-kobar. Selalu kita semangat, menyala-nyala melayani Tuhan. Menyala cintanya Yesus yang amat heran. Karena Tuhan berfirman dalam Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Yesus? Karena cintanya Yesus amat sempurna, amat mulia, agung, maha kudus, sungguh maha kudus, tak tertandingi, saudara. Sungguh Dia satu-satunya Bapa yang sangat kita cintai. Karena kita berharga dan mulia, dan Yesus sangat cinta kita semua. Oleh itu salah besar kalau kita tidak cinta Yesus. Komitmen kita sampai selama-lamanya, Yesus tetap Yesus. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Injil Matius pasal 26, biar hanya 5 ayat. Tapi saya menangis. Ingat cintanya Yesus, saudara. Karena Yesus sudah melakukan terbaik. Di bulan Desember nih, sama-sama sebentar kita melaksanakan ibadah Natal tentang kelahiran Yesus. Jadi jelas Tuhan itu punya rencana yang sempurna buat setiap kita. Bayangkan Bapak Ibu, tolong bayangkan, berimajinasi. Seandainya Yesus tidak lahir untuk kita, apa jadinya kita? Berarti kalau Yesus tidak lahir, tidak mati, tidak berkorban, tidak ada kebangkitan, tidak Yesus naik ke surga. Tapi apa jadinya, saudara? Hancur, binasa dunia ini, saudara. Berarti tidak mengenalkan kasih. Yang jelas mungkin saling bunuh-membunuh, saling hancur-menghancur. Lihat waktu raja-raja zaman lalu, ya, sebelum Yesus turun. Saling bunuh, saling dendam, saling hancur, saling mengingati. Kacau, saudara. Kacau, kacau. Dan tidak ada kasih manusia ini. Tidak ada pintu surga terbuka. Itu kita berterima kasih dengan kehadiran Yesus. Mari kita mau baca Matius 26 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid, lihat, Yesus tuntas dia menyelesaikan segala macam bentuk pelayanan. Selesai pengajarannya. Pengajaran tentang apa? Pertobatan. Pengajaran tentang kasih. Pengajaran tentang kebenaran. Pengajaran tentang jalan menuju ke surga. Segala macam Yesus dah laku yang terbaik untuk kita semua. Dan Yesus berkata yang kedua, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Wah, dahsyat Yesus. Ini belum terjadi, tapi Yesus dia ngomong dulu. Ini membuktikan dia itu Tuhan. Ada keilahian dalam diri Yesus. Dia berkata, bukan aku. Aku tahu bahwa 2 hari lagi akan Paskah, aku akan diserahkan. Nggak ada ngomong aku, tapi anak manusia. Wah, hebat, ini punya arti yang dalam. Memang sebagai manusia bisa diserahkan sebagai manusia. Tapi kalau sebagai Tuhan tidak bisa. Makanya ayat tidak mengatakan nanti Tuhan akan diserahkan untuk disalibkan. Tidak cocok, saudara. Tapi kalau manusia memang sebagai manusia. Wah, dahsyat, ini dalam, saudara. Maka itu mari kita bangga punya Yesus. Hikmat Allah itu luar biasa. Firman Allah luar biasa. Kita gali firman Tuhan. Dan supaya kita mendapatkan suatu rahasia dan kerajaan. Ini bicara rahasia kerajaan surga tuh. Tentang penyaliban Yesus, berkatan kerajaan surga. Sebab melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita bisa masuk ke surga. Melalui perintah kesaliban Yesus, kita diselamatkan, kita punya cinta kasih, kita hidup baru di dalam Dia. Ayat ketiga, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tokoh bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Gaya dunia selalu dengan tipu muslihat dan punya rencana jahat pembunuh. Inilah dunia. Jadi kita lihat bentuk yang ilahi Yesus, tapi bentuk yang kotor dari imam kepala ahli Taurat. Dia ingin punya rundingan jahat untuk membunuh Yesus dengan segala macam bentuk tipu muslihat. Ternyata sampai saat ini banyak orang-orang manusia penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kejahatan di hatinya. Ya, itu kita berterima kasih sama Tuhan, kita bisa belajar supaya melalui firman-firman kita jangan sampai kita punya tipu muslihat, jangan punya hati jahat. Tapi mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Singkirkan dari niat jahat. Mungkin sudah punya rencana atau siapapun punya rencana berbuat jahat, kau singkirkan dalam nama Yesus. Milikilah hati yang baik,
hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang mau dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Ayat yang kelima, tapi mereka berkata, jangan pula pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Mari melalui firman yang selalu kita dengar, biar makin hari kita mau makin dewasa di dalam Dia, makin selalu ingat cintanya Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dulu kita orang kotor, orang tidak berharga apa-apa, yang seharusnya kita menerima konsekuensi hukum atas upah dosa maut. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah selamatkan kita melalui firman Tuhan ini. Mari, Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan, untuk mengampuni dosa kita. Melalui penyaliban Yesus, hidup kita dibenarkan. Melalui penyaliban Yesus, kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Itu biar menjadi kerinduan kita bersama. Ayo, kita memakin cinta Tuhan Yesus. Cintanya Yesus amat sempurna, amat mulia, amat agung. Cintanya Yesus yang maha kudus untuk selamatkan kita semua. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati pada malam hari ini. Sebelum berbaring tidur, Bapak Ibu, berjaga dan berdoa. Komitmen kita, yuk, kalau Yesus cinta kita, Dia rela, Dia melakukan yang terbaik. Dia mati disalib karena cintanya kepada kita semua, supaya kita tidak menjadi hamba dosa, tidak lagi dibawa kutuk dosa, tapi kita dibawa kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.